Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Apa kabar para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para fans atau para penggemar Jakarta Lavani. Oke, kita akan membahas mengenai pertandingan pertama yang kemarin dijalani oleh Dio Yulfikri dan kawan-kawan ketika Jakarta Lavani menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi di pertandingan pertama Proliga 2025 yang diselenggarakan oleh PBVSI di Gor Jatidiri, Semarang. Hasilnya sama-sama kita ketahui lah ya bahwa Jakarta Lavani memulai Proliga 2025 dengan sangat impresif. Mereka berhasil mengalahkan Jakarta Bayangkara Presisi yang disebut akan menjadi kandidat kuat juara Proliga 2025. Skornya juga sangat mantap karena Dio Yulfikri dan kawan-kawan berhasil menumbangkan atau menghentikan perlawanan Jakarta Bayangkara Presisi dengan skor 3-1. Nanti kita akan membahas mengenai statistik yang didapatkan oleh kedua tim, khususnya oleh para pemain Jakarta Lavani di pertandingan melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Salah satunya tentu saja dari sisi attack, karena Jakarta Lavani itu memang terlihat keteteran dari sisi attack, karena mereka hanya mendapatkan 47 poin, sedangkan Jakarta Bayangkara Presisi itu mendapatkan 53 poin dari attack. Meskipun demikian, ada kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh para pemain Jakarta Lavani, yaitu dari sisi blok di pertandingan yang juga disaksikan oleh pendiri sekaligus pemilik Jakarta Lavani, yaitu mantan Presiden Indonesia Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Para pemain Jakarta Lavani seperti Dio Fikri, Boy Arnes Arabi, Hendra Kurniawan, kemudian Renan Buyati, dan juga Taylor Sender, itu berhasil mendapatkan 12 poin dari blok. Sedangkan para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu hanya mendapatkan 5 poin saja dari blok. Dari sisi serve, kedua tim ini cukup berimbang karena Jakarta Lavani itu hanya mendapatkan 3 poin dari serve, sedangkan Jakarta Bayangkara Presisi itu mendapatkan 4 poin dari serve. Nah, perbedaan yang paling mencolok atau paling besar itu dari sisi error atau dari sisi kesalahan yang dilakukan oleh para pemain di tengah lapangan. Jadi Jakarta Lavani ini tampil sangat solid karena sepanjang pertandingan Dio Yulfikri dan kawan-kawan itu bisa mencegah terjadinya error, bisa meminimalkan peluang error di tengah pertandingan. Jadi sepanjang pertandingan Dio Yulfikri dan kawan-kawan itu hanya melakukan 19 error, sedangkan Jakarta Bayangkara Presisi itu melakukan 31 error sepanjang laga berlangsung. Kredit tersendiri juga harus kita berikan kepada Renan Buyati, di mana dirinya itu mencetak 22 poin sekaligus mengukuhkan namanya sebagai top skor di pertandingan itu. Jadi Renan Buyati itu hanya unggul 1 poin atau 1 angka dari Sabir Kazemi yang merupakan hitter di Jakarta Bayangkara Presisi. Selain Renan Buyati, kredit atau apresiasi juga harus kita berikan kepada Boy Arnes Arabi yang mencetak atau menyumbangkan 13 poin untuk Jakarta Lavani, dan juga tentu saja ada Malizi yang mencetak 10 poin sepanjang pertandingan berlangsung. Nah, bagaimana dengan pemain asing lain yang dimiliki oleh Jakarta Lavani, yaitu Taylor Sender, yang khusus didatangkan untuk menghadapi Proliga 2025 ini. Taylor Sender itu juga tampil cukup impresif untuk Jakarta Lavani ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi Taylor Sender yang merupakan pemain timnas Amerika Serikat itu tampil atau bermain dalam 4 set secara terus-menerus dan dirinya sukses menyumbangkan 10 poin atau 10 angka untuk Jakarta Lavani. Nah, poin-poin yang didapatkan atau diberikan oleh Taylor Sender itu berasal dari attack semua. Jadi dirinya itu melakukan 21 attempt dan hanya mendapatkan 10 poin saja. Tapi kita tetap memberikan apresiasi kepada Taylor Sender yang langsung bisa tune in bersama para pemain Jakarta Lavani lainnya, meskipun dirinya itu belum bergabung dalam waktu yang cukup lama. Tapi memang harus diakui bahwa bintang utama atau man of the match di pertandingan antara Jakarta Lavani melawan Jakarta Bayangkara Presisi itu adalah Renan Buyati. Renan Buyati sendiri mencetak 22 poin, 15 poin diantaranya berasal dari attack. Jadi 15 poin itu didapatkan oleh Renan Buyati setelah dirinya melakukan 23 attempt atau 23 percobaan. Selain itu, Renan Buyati itu juga bisa memaksimalkan tinggi badannya yang sangat menjulang untuk melakukan blok dan untuk memberikan poin bagi Jakarta Lavani dari sisi blok. Jadi sepanjang pertandingan Renan Buyati itu memang melakukan 5 attempt blok dan dirinya sukses membukukan atau menyumbangkan 5 poin dari sisi blok untuk Jakarta Lavani.
Sedangkan dari sisi serve, Renan Buyati itu hanya menyumbangkan 2 poin dari 15 attempt. Nah, kita juga bisa melihat bahwa Jakarta Lavani itu tidak melakukan rotasi yang sangat besar. Itu terlihat dari beberapa pemain baru yang dimiliki oleh Jakarta Lavani yang memang tidak diturunkan seperti Dimas Saputra dan juga Jason Nathaniel Gilanta yang pada musim lalu di Proliga 2024 mereka merupakan pemain Jakarta Stinbin bersama Rifanur Mulki dan juga Doni Haryono. Nah, pelatih atau jajaran pelatih Jakarta Lavani itu juga sudah memiliki argumen atau alasan tersendiri mengenai hasil yang didapatkan oleh para pemainnya ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi setelah pertandingan, asisten pelatih Jakarta Lavani yaitu Mas Erwin Rusni itu membeberkan atau mengungkap beberapa poin penting dari hasil yang didapatkan oleh para pemainnya di tengah lapangan. Menurut Mas Erwin Rusni, Jakarta Lavani dan juga Jakarta Bayangkara Presisi itu memang masih meraba-raba bentuk permainan di tengah lapangan. Ini tentu saja sangat masuk akal dan make sense dan juga memang sebuah hal yang harus kita maklumi karena ini adalah pertandingan pertama dan juga ada beberapa pemain di kedua tim yang memang bergabung dalam waktu yang cukup lama sehingga tentu saja chemistry itu harus terus dibangun antara satu pemain khususnya pemain lama dengan pemain baru yang baru bergabung di Jakarta Lavani dan juga di Jakarta Bayangkara Presisi. Selain itu juga Mas Erwin Rusni itu mengakui bahwa para pemain Jakarta Lavani itu memiliki keunggulan dari sisi servis. Menurut Mas Erwin Rusni yang merupakan mantan setter timnas Indonesia, servis yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Lavani itu memang sangat membahayakan dan servis-servis yang dilakukan oleh Diyul Fikri, Boy Arnes Arabi dan kawan-kawan itu membuat receive yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu menguntungkan untuk Jakarta Lavani karena apa? Receive yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi membuat mereka itu akhirnya bermain dengan bola-bola tinggi. Tentu saja hal itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi para pemain Jakarta Lavani karena mereka memiliki waktu untuk mengatur serangan atau untuk mengatur defense dan juga mereka bisa untuk melihat serangan apa yang akan dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Selain itu juga Mas Erwin Rusni itu mengapresiasi peran dari blok yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Lavani di pertandingan melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai pertandingan atau hasil yang didapatkan oleh Jakarta Lavani dan juga Jakarta Bayangkara Presisi di pertandingan kemarin? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Jakarta Lavani dan juga Jakarta Bayangkara Presisi itu permainannya semakin step up lagi. Tidak lupa kita doakan agar Timnas Voli Indonesia itu berprestasi, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga syukur-syukur level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.